Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah akidah, kajian dasar-dasar seorang muslim, bagaimana seharusnya dia membangun agamanya. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pada pembahasan yang lalu telah sampai pada pembahasan alasan apa yang mendasari kita berbicara akidah dan mengawali agama kita dari sisi akidah. Telah kita sampaikan yang pertama bahwa asas agama kita adalah akidah. Ini aqidatul tauhid, dan amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kita tegakkan di atas akidah yang lurus, akidah yang sahihah, sehingga seluruh para nabi dan para rasul Allah SWT pula, bagaimana mereka semuanya dengan semua problematika yang mereka hadapi, mereka semuanya mengajak dan memiliki ajakan prinsip yang sama, itu pada akidah yang sahihah, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Demikian pula akidah telah memberikan sumbangsi yang sangat besar untuk mewujudkan seorang muslim yang betul-betul dia tahan banting di medan ujian, sehingga dia akan menjadi seorang yang bersabar di tengah-tengah badai ujian, yang hakikatnya kehidupan kita semuanya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita melanjutkan pembicaraan kita di antara alasan penting yang perlu kita ketahui kenapa mesti kita membicarakan akidah dan mengawali dalam kita beragama dengan akidah yang sahihah sebelum kita masuk pada cabang-cabang agama kita, yang Islam memiliki cabang yang banyak dalam cabang agamanya, dalam cabang ajarannya. Akan tapi kenapa kita mesti mengawali dari sisi akidah? Akidah dia akan memiliki pengaruh yang sangat kuat dan memberikan dorongan yang sangat kuat untuk mewujudkan amalan. Sebagaimana kita ketahui semuanya bahwa jannah yang dicita-citakan setiap kita dengan semua apa yang kita lakukan tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan mewujudkan amalan-amalan saleh setelah tentunya karunia Allah SWT. Karena sungguhnya kita masuk jannah bukan dengan amal kita, akan tapi dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau menyatakan dalam sebuah hadis, la yudkhilal jannata ahadun amaluh wala anta ya Rasulullah wala ana illa ayataghammadani Allahu bi ni'matin bi fadlin wa rahmatin. Tidak seorang pun yang masuk jannah semata-mata dengan amal dia. Apakah termasuk Anda ya Rasulullah? Termasuk saya. Kecuali ayataghammadani Allah bifadlin wa rahmatin. Kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan nikmat, karunia dan rahmatnya kepadaku. Rasulullah, kita semuanya tidak akan masuk jannah kecuali semata-mata dengan keutamaan dan dengan rahmat Allah SWT. Akan tapi bagaimana dengan amal yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam banyak Al-Quran ketika menyebutkan tentang jannah? Lalu Allah katakan di antaranya jazaan
bima kanu ya'malun. Ini semuanya merupakan balasan dari apa yang mereka lakukan, dari amal-amal yang telah mereka lakukan. Ikhwati fillah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita menerangkan bahwa amal merupakan sebab. Allah jadikan sebagai sebab kita untuk masuk jannah. Akan tapi amal bukan merupakan harga jannah. Akan tapi Allah menjadikan amal merupakan sebab kita dimasukkan ke dalam jannah. Sedangkan akidah kita memiliki andil yang sangat kuat, memiliki dorongan yang sangat kuat untuk menjadikan seorang dia semangat dalam beramal. Yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk segera beramal, berlomba-lomba mencari, mendapatkan kampung akhirat, mencari jannah, meraih ampunan Allah SWT. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin ardha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian dalam beramal, bersegeralah kalian dalam mewujudkan, dalam menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala dan dalam meraih jannah yang disediakan oleh Allah SWT bagi orang bertakwa yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin ardha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Agar kita bersegera, agar kita bercepat-cepat dalam mewujudkan amal yang dengannya Allah jadikan sebagai sebab kita meraih ampunan Allah dan sebab untuk mendapatkan jannahnya Allah SWT. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, badiru bil a'mal fitanan qaqita'il lil muzlim yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Bersegera kalian beramal, badiru bil a'mal, segeralah kalian beramal, karena akan datang fitnah-fitnah yang fitnah bagikan potongan malam yang sangat gulita, yang dahsyatnya digambarkan Rasulullah SAW. Ada orang yang mereka paginya mukmin, sorenya telah kafir, sorenya masih mukmin, paginya telah kafir, yang menunjukkan dahsyatnya fitnah yang melanda. Dan ada orang yang mereka menjual agama mereka dalam rangka untuk mendapatkan potongan-potongan kepingan-kepingan dunia. Wasari'u badiru fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Semuanya merupakan arahan, wasiat kepada setiap kita agar kita bersegera, bercepat-cepat, bersemangat untuk beramal dalam rangka meraih ampunan Allah SWT dan meraih jannah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, akidah memiliki andil yang sangat kuat, memiliki faktor yang mendorong yang sangat hebat, sebagaimana terjadi pada sejarah para sahabat. Sebagaimana di antaranya ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengisahkan tentang kehidupan para sahabat. Di antaranya dalam amalan salat kita lihat, kata Ibnu Mas'ud di antaranya, man sarahu ayalqallaha ghadan musliman falyuhafidh ala haula'i salawat hina yunada bihinna.
Barang siapa yang dia ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala kelak dari kiamat sebagai seorang muslim, dia wafat sebagai seorang muslim, dan dia bertemu Allah sebagai seorang muslim, yang dia akan bergembira dengan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala, falyuhafidz ala hadhis salawat hina yunada bihinna. Maka jagalah salat-salat yang 5. Jagalah salat-salat yang 5 ketika Anda diseru untuk mewujudkan salat, yang melaksanakan salat jamaah ke masjid. Ketika diseru seorang muadzin yang hakikatnya merupakan seruan Allah Subhanahu wa taala agar kita berangkat ke masjid menunaikan salat jamaah. Fa innallaha syara'a li nabiyyikum sunanal huda. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk nabi kalian sunah-sunah petunjuk. Lalu beliau mengatakan, wala salaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baiti. Apabila kalian salat di rumah-rumah kalian sebagaimana salatnya orang yang terlambat, maka kata Ibnu Mas'ud, laqad taraktum sunnata nabiyikum. Sungguh kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian. Wa in taraktum sunnata nabiyikum laqad dhalaltum. Dan apabila Anda atau kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, niscaya kalian akan sesat. Demikian Ibnu Mas'ud menerangkan bagaimana setiap kita hendaknya memiliki perhatian sangat besar tentang salat, amalan salat. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, menceritakan ada orang yang mereka datang ke masjid dalam keadaan dipapah, dipanggul oleh 2 orang, dipapah oleh 2 orang sampai dia didudukkan di shaf. Pertanyaannya, kaum muslimin rahmati Allah SWT, apa yang membuat orang ini yang sesungguhnya memiliki udzur untuk tidak sholat ke masjid, lalu dia datang ke masjid sekalipun dengan dipapah oleh 2 orang? Karena akidah yang ada di hati mereka, keinginan untuk meraih keutamaan yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang salat jamaah. Dan itu letaknya ada pada hati dan berkaitan dengan akidah yang ditanamkan Rasulullah SAW berkaitan dengan fadlu salatil jamaah, keutamaan tentang salat jamaah. Ubay bin Ka'ab mengisahkan pula dalam berkaitan dengan amal sebagian sahabat. Ada seorang sahabat Ansar, rumahnya paling jauh dari Masjid Nabawi. Akan tapi kata dia, tidak pernah orang ini dia terlambat salat bersama Rasulullah SAW. Dia selalu salat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Kemudian ada orang menawarkan pada orang tersebut, seandainya Anda membeli kendaraan yang bisa mengangkut Anda di tengah gelapnya malam dan di tengah teriknya panas. Dan kita semuanya tahu bagaimana kondisi Saudi apabila panas dan apabila dingin. Dan saran tadi dalam rangka untuk meringankan dia. Apa katanya? Ma yasurruni anna mangzili ila jambil masjid. Tidak menggembirakanku seandainya rumahku itu ada di samping masjid, kata dia. Lalu apa yang membuat dia semangat datang ke masjid? Tidak pernah terlambat. Dia selalu salat bersama Rasulullah SAW. Setiap disuruh adzan. Sedang rumah dia paling jauh dari Masjid Nabawi. Apa katanya? Uridu ayuktaba mamsaya ilal masjid. Aku sangat ingin sekiranya setiap langkahku ketika aku pergi ke masjid
ditulis oleh Allah SWT. Warujui idza raja'tu ila ahli, dan aku ingin pula sekembalinya aku dari masjid untuk bertemu dengan keluargaku, setiap langkahku ditulis oleh Allah SWT. Ketika Rasulullah SAW mendengar orang ini demikian semangatnya, apa kata Nabi? Qad jama'allahu lakum. Allah telah menghimpun semua untuk Anda. Kaum muslimin, apa yang mendorong mereka seperti itu memiliki semangat yang luar biasa? Karena dorongan akidah. Kita mau lihat pula contoh di antara contoh para salaf kita, Qiyamul Lail. Yang Qiyamul Lail merupakan da'bus salihin. Qiyamul Lail merupakan kebiasaan orang-orang saleh, yang merupakan ciri ibadur rahman. Alladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyaman. Orang-orang yang mereka sujud, berdiri dan sujud, menghiasi malam mereka dengan Qiyamul Lail, melewati malam-malam mereka dengan Qiyamul Lail. Mereka jauhkan lambung mereka dari tempat tidur mereka. Tatajafa junubum anil madaji. Suhaib, istrinya mengatakan kepadanya, ya Suhaib, ittaqillaha, nim qalilan. Ya Suhaib, bertakwalah Anda kepada Allah SWT, tidurlah sebentar. Qad ja'alallahu layla sakanan. Bukankah Allah telah menjadikan malam sebagai tempat istirahat? Kata Suhaib, na'am. Qad ja'alallahu layla sakanan likullin nas illa li Suhaib. Allah telah menjadikan malam sebagai tempat istirahat bagi semua manusia kecuali Suhaib. Kata istrinya, limada? Kenapa ya Suhaib? Kenapa demikian ya Suhaib? Maka kata Suhaib, idza dzakartul jannah wa ma fiha min na'im. Ketika aku mengingat surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya, tara naumi sauqan ilaiha. Sungguh langsung hilang rasa kantukku karena rindunya aku untuk mendapatkan jannah. Wa idza dzakartu an-nara wa ma fiha min adzabin alim. Dan ketika aku mengingat neraka dengan seluruh azab yang pedih, tara qalbi khaufan minha. Sungguh hatiku terbang karena takut terhadap neraka. Sehingga dia tidak bisa tidur. Dia tegakkan malam karena dorongan, karena surga dan karena neraka yang merupakan akidah yang menancap di hatinya. Bagaimana akidah telah memberikan andil besar seorang untuk memiliki semangat dalam beramal. Demikian pula ketika di medan jihad, bagaimana kisah para salaf. Hanzalah yang dikenal dengan ghasilul malaikah, orang yang mereka mayatnya dimandikan oleh malaikat. Kisahnya adalah Hanzalah, seorang pengantin baru. Kemudian dia sedang junub. Kemudian dia mendengar ada seruan jihad. Dia berangkat jihad dalam keadaan dia junub. Akhirnya dia menemukan syahidnya, mendapatkan syahidnya. Dan kemudian dia dimandikan oleh malaikat. Tentu apa yang mendorong Suhaib, pengantin baru yang sedang menikmati malam-malamnya, kemudian dia pergi berangkat jihad. Bahkan ketika dia sedang masih dalam keadaan junub, tentu tidak ada yang mendorong kecuali akidah yang ada dalam hati dia. Betapa sangat besarnya keutamaan jihad dan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seorang yang ketika sedang berkecamuknya perang Uhud, dia waktu itu sedang makan korma.
Lalu dia tanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, seandainya aku terbunuh, di mana aku ya Rasulullah? Fil jannah, kata Nabi. Fil jannah, di sorga. Maka orang ini pun kemudian tidak bersabar untuk menghabiskan kormanya. Dia buang kormanya dan dia berangkat ke medan tempur dan dia mendapatkan syahid di jalan Allah SWT. Akidah telah mendorong dia. Keutamaan akidah yang tertanam di hati dia tentang keutamaan jihad dan syahid di jalan Allah telah mendorong dia sehingga dia memiliki semangat yang sangat luar biasa. Ada 3 orang dari kalangan fuqara. Dia datang pada Rasulullah SAW. Dia tidak memiliki kendaraan untuk mengangkut ke medan jihad. Dan dia ingin seandainya Rasulullah menyediakan kendaraan untuk mengangkut ke medan jihad. Maka ketika mereka datang pada Nabi dan menyampaikan apa yang mereka inginkan, apa kata Nabi? La ajidu ma'ahmilukum alih. Aku tidak mendapatkan sesuatu yang bisa mengangkut Anda ke medan jihad. Maka orang ini, dia pulang. Dia kembali. Watawallau. Mereka kembali dalam keadaan mata mereka meneteskan air mata. Mata mereka meneteskan air mata. Mereka bersedih. Hasanan. Mereka bersedih karena Rasulullah tidak mendapatkan kendaraan yang bisa mengangkut mereka ke medan jihad. Apa yang membuat mereka bersedih? Dan apa yang membuat mereka terdorong untuk berangkat ke medan jihad? Tidak lain kecuali akidah yang ada di hati mereka. Bagaimana terbayang di depan mata mereka jannah dan keutamaan yang sekian banyak berkaitan dengan keutamaan jihad dan syahid di jalan Allah SWT. Abu Talha, seorang yang kaya raya, dia pemilik kebun. Ketika dia mendengar ayat Allah SWT, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Anda tidak akan sampai kepada hakikat kebaikan hingga Anda menginfakkan sebagian harta yang Anda cintai. Ketika Abu Talha mendengar ayat ini, dia datang pada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku telah dengar ayat Allah SWT, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya Rasulullah, aku telah tengok-tengok tentang hartaku dan tidak ada hartaku yang paling aku cintai melebihi kebun Bayroha. Maka aku serahkan kepada Anda ya Rasulullah di jalan Allah SWT dengan mengharap kebaikannya. Silahkan Anda belanjakan di jalan mana yang Allah telah ajarkan kepada Anda. Maka kata Nabi, malun rabihun, harta yang luar biasa memberikan keuntungan. Akan tapi Nabi kemudian memberikan saran, sebaiknya Anda bagi untuk keluarga Anda, saudara-saudara Anda, karena mereka adalah fuqara. Bagaimana Abu Talha? Apa yang mendorong Abu Talha kemudian memiliki amalan sedemikian besar, menyerahkan harta yang paling dia cintai? Kalau bukan karena akidah yang tertanam di hati mereka, di hati dia, berkaitan dengan apa yang Allah inginkan dengan menyerahkan harta sebagai infak fisabilillah tersebut. Masalah muslimin yang dirahmati Allah SWT. Sehingga hendaklah akidah awalan, akidah dahulu yang kita fahami, kita ajarkan ketika kita menginginkan manusia memiliki semangat dalam beramal, memiliki semangat dalam mewujudkan amalan saleh, mewujudkan ayat Allah SWT, wasari'u ila maghfiratim rabbikum, mewujudkan sabda Nabi, badiru bil a'mal, mewujudkan ayat Allah SWT, fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan karunia kepada kita hati yang tulus, hati yang tertanam akidah yang sahihah, dan jiwa yang memiliki semangat beramal, raga yang gampang, ringan, melangkahkan kaki, menggerakkan anggota badan, mewujudkan amalan-amalan saleh. Mudah-mudahan Allah SWT memperbaiki dan merahmati
memberkahi kehidupan kita hingga kita bertemu Allah Azza wa Jalla dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.